Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih mengenangkan perjamuan Tuhan di Gereja Katedral Makassar. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipersembahkan oleh Reverendus Dominus Julius Mali. Mohon perhatian umat untuk beberapa hal berikut. Seruan untuk doa umat, mohon umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi kenyamanan bersama dan untuk menjaga kebersihan, umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam gereja dan lingkungan gereja. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Saudara terkasih, dengan penuh rasa syukur sebagai tanggapan atas undangan akan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi, marilah kita sambut perarakan imam dengan menyanyikan lagu pembuka, Ajarilah Kami Tuhan Bahasa Cinta Kasih, dari Mada Bakti nomor 400. Andaikan aku pahami bahasa
Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan atau kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan akan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita sadari akan segala kerapuhan dan kelemahan kita, dan olehnya kita mohon pengampunan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar kami tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada Engkau. Kami memuji diri Kau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau tak kudus, hanya Engkau tak Tuhan, hanya Engkau tak Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salib-Nya. Semoga kami dapat Menimba kekuatan dari misteri yang luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang-ambang di atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging yang dipanggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu makannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagi kamu, dan kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara liturgi ada 2 kali perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih. Perayaan Ekaristi yang pertama adalah misa pada pagi hari, yang sering disebut sebagai misa Krisma, di mana para imam mengikuti upacara pemberkatan minyak
serta pembaharuan janji imamat. Keuskupan ini tidak bisa mengadakan hari ini karena jarak dari paroki-paroki sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan akan kembali ke parokinya masing-masing. Maka diadakan beberapa saat sebelumnya. Dan misa yang kedua dilaksanakan sore atau malam hari, yaitu imam mempersembahkan perayaan Ekaristi pada Kamis Putih, di mana Yesus menetapkan perayaan Ekaristi. Kedua peristiwa ini mempunyai hubungan yang erat. Ekaristi yang diberikan oleh Yesus dipersembahkan oleh imam yang tertabis. Seorang uskup di Italia yang bernama Uskup Tony Bello. Dia menderita sakit kanker dan usianya hanya 58 tahun. Pada saat menjelang kematiannya, di ranjangnya di rumah sakit, dia menuliskan pesan bagi imam-imamnya pada hari Kamis Putih. Di dalam surat, gembala yang ditujukan kepada imam-imam di keuskupannya, uskup itu memberi pesan, hendaklah para imam selalu menggunakan dua hal dalam hidupnya. Yang pertama, stola. Yang kedua, handuk. Stola melambangkan persatuan dengan Kristus di dalam Ekaristi. Dan handuk melambangkan persatuan dengan umat melalui pelayanan. Handuk yang dimaksudkan adalah handuk seperti yang digunakan imam ketika membasuh orang-orang yang mewakili umat. Kedua hal inilah yang kita rayakan, yang kita kenangkan pada perayaan Kamis Putih. Pembasuhan kaki dan Ekaristi. Pada perayaan Kamis Putih ini, kita mengenangkan perjamuan Tuhan. Dan perjamuan yang diadakan Tuhan adalah perjamuan cinta kasih dan perjamuan kehidupan. Disebut sebagai perjamuan cinta kasih. Oleh karena cintanya, Tuhan Yesus memberikan diri seutuhnya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dikurbankan bagi kamu. Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Tubuh adalah terjemahan dari kata soma dalam kitab suci, di mana soma dalam kitab suci bukan sekedar bagian fisik atau tubuh, tetapi soma berarti seluruh diri. Seluruh nasib, seluruh hidup. Maka kalau Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kuberikan kepada kamu. Tak lain Yesus mengatakan, inilah seluruh diriku yang kuberikan untuk kamu. Kadang kita sebagai manusia, kita sudah merasa berjasa kalau kita sudah memberikan pikiran kita.
Kadang kita sebagai manusia, kita sudah merasa berjasa kalau kita sudah memberikan tenaga kita. Kadang kita sebagai manusia, kita sudah merasa berjasa kalau kita sudah memberikan materi kita. Itu belum seberapa. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kuberikan kepadaku. Itu berarti seluruh diri Yesus dipersembahkan dan diberikan untuk kita. Inilah yang disebut dengan pemberian diri yang utuh, yang total, yang sungguh-sungguh. Maka Ekaristi adalah makanan yang disediakan dengan murah hati. Dan Ekaristi ini adalah berkat bagi manusia dan dunia. Kita berkumpul karena kita merayakan Ekaristi. Kita bertemu karena kita merayakan Ekaristi. Dan kita pulang karena kita telah mengikuti Ekaristi. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan umat Israel melalui Musa dan Harun untuk mengambil seekor domba dan mengorbankannya. Darah dari domba itu dioleskan pada pintu-pintu mereka. Dan ketika pintu-pintu mereka telah dioleskan oleh darah anak domba, maka ketika Tuhan lewat, anak-anak sulung bahkan hewan-hewan yang sulung tidak akan binasa. Maka Paskah bagi umat Yahudi adalah pembebasan, perlindungan, keselamatan. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang baru. Darah bukan lagi yang dioleskan di depan pintu rumah, tetapi darah Yesus adalah darah yang ditumpahkan di kayu salib untuk membebaskan kita dari kematian dan dosa. Inilah yang terjadi pada perjamuan malam yang terakhir. Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid. Lalu dia mengatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Itulah kebaruan Paskah perjanjian baru. Yesus adalah anak domba yang memberikan nyawanya di kayu salib. Yesus tidak ingin perayaan Ekaristi kita terputus. Yesus tidak ingin perayaan Ekaristi terpisah dari bagian kehidupan kita. Perayaan Ekaristi harus mempengaruhi seluruh hidup kita. Lalu pengaruh apakah yang diberikan oleh Ekaristi yang kita ikuti? Inilah yang dapat kita renungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus dengan pembasuhan kaki. Injil Yohanes mengisahkan peristiwa ini. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil handuk dan mengikat di pinggangnya. Dengan tindakan ini Yesus mengesampingkan kedudukannya dan dia mengambil peran sebagai hamba.
Dalam budaya pada masa itu, mencuci kaki adalah pekerjaan budak yang paling rendah kedudukannya. Yesus sendiri berlutut di hadapan murid-muridnya dan mulai mencuci kaki mereka. Dengan menanggalkan jubahnya dan mencuci kaki para muridnya, Yesus menunjukkan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan kerendahan hati yang tertinggi itulah ada di puncak Kalvari di atas kayu salib saat Yesus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Maka ketika Petrus tiba giliran untuk dibasuh kakinya oleh Yesus, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, Petrus seakan-akan menolak. Dia berkata kepada Yesus, "Engkau tidak pernah membasuh kakiku." Petrus tidak menerima bahwa Mesias itu, Tuhan itu akan melayani dia dan dia ada di hadapannya dan berlutut di hadapannya. Namun Yesus mengoreksi Petrus dan berkata, "Jika aku tidak membasuhmu, engkau tidak mempunyai bagian bersama dengan aku." Jadi saudara-saudari yang terkasih, melalui pembasuhan kaki ini, Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa untuk melayani, mereka terlebih dahulu dilayani dan dibersihkan. Para murid terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Setelah mereka dibersihkan dan mendapatkan rahmat dari Tuhan, maka Yesus mengutusnya, "Jika aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu pun juga harus saling membasuh kaki." Jadi saudara-saudari yang terkasih, kata-kata yang disampaikan oleh Yesus bahwa kamu harus saling membasuh kaki, itulah perintah dan merupakan cara hidup orang Kristiani. Maka orang Kristiani dipanggil untuk saling membersihkan, bukan saling mengotori. Pakaian liturgi kita warna putih. Baju-baju yang Bapak Ibu gunakan umumnya baju putih. Mungkin ada yang baru beli baju baru. Mungkin atau semuanya menggunakan baju yang selesai dicuci. Putih berarti bersih. Kita dipanggil untuk saling membasuh, saling membersihkan, bukan saling mengotori. Ekaristi yang kita rayakan di altar harus ditindaklanjuti dengan pelayanan yang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Maka mengenali tubuh Kristus bukan hanya mengenali Yesus Kristus dalam roti dan anggur, tetapi juga mengenali tubuh Kristus dalam diri saudara-saudari kita, terutama mereka yang membutuhkan. Maka Ekaristi tidak selesai kalau misa selesai. Akhir misa ditutup, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Bukan berarti bahwa misanya, Ekaristinya sudah selesai.
Kita diutus untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi orang lain. Maka panggilan kita berdasarkan perayaan Kamis Putih malam ini adalah menghubungkan ekaristi kita dengan hidup kita yang melayani. Kalau kita hanya fokus ekaristi di dalam gereja, kita bisa hanya devosi, tetapi kehilangan makna dalam kehidupan. Itulah yang ditunjukkan Yesus dalam perayaan Kamis Putih. Ekaristi dan pelayanan menyatu dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita mengenangkan Yesus yang membasuh kaki para murid, di mana para murid diwakili oleh wakil-wakil umat.
Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita heningi sejenak dan kita dapat memanjatkan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama dengan para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan singgasana dan kekuasaan, serta bersama dengan seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama dengan hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka, yang kami harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus diserahkan bagi kami.
Kami juga mengenang dan menghormati Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan padamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri darah dan putranya, misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman yang abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini, kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri. Sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak merdoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap kepada kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para kudus dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga